proses proses di mana masa pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang tepat sehingga bisa tumbuh dengan secara maksimal. Ini cara penanganan kami di sini. Insya Allah ini cara yang terbaik bagi kami dan sudah menghasilkan buah yang sangat baik. Ini adalah unsur generatif, masa pembuahan, masa nggak ribet kan, gampang sekali kita meraciknya. Kemudian takaran, kami menyarankan satu pokok menggunakan pembuahan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami di Istana Anggur, istananya para pengangguran. Channel tempat kita saling berbagi informasi seputar budidaya tanaman anggur. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami ini, silakan di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin agar semua update video terbaru kami teman-teman tidak ketinggalan. Nah, mungkin di saat kita menanam ini ada saatnya kita akan melakukan penambahan nutrisi ekstra ya, penambahan nutrisi selain dari air, selain dari kohe yang sudah difermentasi, dan kita juga membutuhkan yang namanya tambahan asupan nutrisi untuk dalam masa vegetatif ataupun pada fase generatif. Nah, apa itu masa vegetatif dan masa generatif? Di video kali ini kita akan jelaskan secara detail dan bagaimana cara penanganan tanaman anggur maupun tanaman lain sama saja ya, tapi kali ini kita akan bahas untuk tanaman anggur. Nah, selain itu juga kami akan mengajak teman-teman untuk memahami kebutuhan dari tanaman anggur. Kita dalam menanam anggur ini kita harus tahu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman ini sehingga dia bisa menghasilkan buah yang sangat kita inginkan. Jadi kami memberi judul pupuk yang tepat akan menghasilkan buah yang lebat. Bagaimana caranya? Terus saksikan channel kita ini, jangan di skip biar tidak gagal paham, dan semua informasi yang kami berikan ini dapat terserap secara sempurna di tempat teman-teman masing-masing. Oke, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kita akan bahas yang namanya fase vegetatif. Vegetatif itu adalah masa pertumbuhan anggur yang dimana masa itu dia sangat membutuhkan nutrisi yang tepat untuk menunjang pertumbuhan buah, maksud kami pertumbuhan daun, batang, akar sehingga bisa cepat berkembang dengan sangat baik. Kali ini kita akan menampilkan ini pupuk ya. Mungkin di teman-teman juga ada nih pupuk ini, namanya pupuk NPK 16 atau yang teman-teman biasa punya yang jenis mutiara ya. Kali ini kita akan ambil contoh pupuk yang untuk masa vegetatif. Nah ini teman-teman sudah kita ambil ini. Untuk masa vegetatif kami sangat menyarankan teman-teman yang pupuk, pilihlah pupuk yang mengandung unsur hara, natrium atau nitrogennya paling tinggi ya. Ada kalau kami ini belum jumpa di sini. Mungkin teman-teman ada yang kandungannya, kalau sini kandungannya 15. Mungkin teman-teman ada yang kandungan 27. Usahakan kandungan nitrogennya 27 atau lebih besar kandungan ini, kandungan nitrogennya, supaya nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, beda dengan pupuk NPK yang kandungannya 16. Jadi kalau kami sangat menyarankan gunakanlah pupuk yang mengandung kandungan nitrogennya jauh lebih tinggi daripada kandungan lain. Ada yang unsur nitrogennya 27. Kami sangat menyarankan itu. Tapi ini enggak masalah. Kalau ini tidak masalah, asalkan pupuknya tidak pupuk yang palsu ya. Nah itu yang pertama, teman-teman harus pahami proses vegetatif proses di mana masa pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang tepat sehingga bisa tumbuh dengan secara maksimal. Bisa menggunakan pupuk unsur makro. Unsur makro di sini maksudnya adalah unsur yang dibutuhkan secara besar, skala besar.
Nah, intinya seperti kita makan nasi, ada ayam, ada daging, itu unsur makro. Sedangkan unsur mikro nih, unsur mikro. Unsur mikro ini adalah kalau bahasa kita dalam makan itu adalah bumbu-bumbunya, pelezat, pengantar sebagai transportasi untuk tanaman tersebut bisa diserap secara maksimal ya. Tanaman itu dia butuh unsur-unsur kandungan pupuk yang bisa untuk diserap secara maksimal, dan dia juga butuh ada pengikat-pengikat dalam menyalurkan nutrisi pupuk pada batang, daun, buah, dan akar. Nah, di sini kami akan membahas yang unsur mikro dulu ya. Teman-teman bisa memperoleh dari ini pupuk dolomit ya. Kami sering menggunakan yang mes 4000. Kandungan mesnya 4000. Dan di sini juga banyak nih. Kandungan mikronya juga sangat banyak ini. Kandungan mikro ini maaf terbalik nih. Nah, kandungan mikro sangat banyak. Dan ini pupuk ini bisa digandeng dengan pupuk NPK. Bisa digandeng ya. Nah, ini bisa digandeng ini. Dengan catatan teman-teman ikuti video kami ini, untuk takarannya jangan sampai kelewat batas atau kita sering sebut dengan overdosis. Jika pupuk teman-teman overdosis akan menyebabkan kematian pada anggur jika teman-teman telat menanganinya. Oke, itu masa vegetatif. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas tentang unsur generatif. Unsur pada fase generatif ada, kalau kami mungkin teman-teman kalau seandainya berbeda ya, ini cara penanganan kami di sini. Insya Allah ini cara yang terbaik bagi kami dan sudah menghasilkan buah yang sangat baik. Ini adalah unsur generatif, masa pembuahan, masa untuk dia menghasilkan buah. Nah, kami menggunakan ini KNO3. Ini KNO3 yang seperti ini ya teman-teman. Dan sebelumnya kami tidak ada nih kontrak dengan door to door dengan perusahaan. Kami hanya ingin memberikan contoh ya, sampel nih. Nah, ini hanya sekedar kami berbagi jenis pupuknya. Mungkin ini pupuk ini sudah banyak beredar di pasaran teman-teman. Nah, dari 3 pupuk ini ya, 3 pupuk ini teman-teman ya, boleh digandeng dicampur dengan pupuk dolomit ini. Pupuk dolomit ini bebas kita gunakan pada jenis pupuk makro maupun mikro. Nah, itu jenis. Dan yang keempat kita menggunakan ini dari apa namanya, pupuk kalium prima. Ini sangat banyak sekali manfaatnya nih. Selain dia juga memperlancar fotosintesis, membuat figur jaringan, dan yang paling penting di sini adalah mencegah buah pecah atau crack. Nah, ini dia ada unsur untuk mencegah buah busuk pecah atau crack. Kalau orang istilah pengangguran bilang buah ketawa buahnya. Nah, ini. Nah, mau tahu caranya, takarannya seperti apa, airnya seberapa, tanaman Anda kecil atau sudah besar seperti yang pohon ini, sudah sebesar kurang lebih tangan anak kelas 6 SD ya. Tuh, batang bawahnya sebesar tangan anak kelas 6 SD. Atau sebesar lengan saya juga ini. Nah, sebesar lengan saya ini. Besar itu. Nah, kami juga menyarankan di sini teman-teman. Mungkin teman-teman bingung nih, yang mana sih pupuk yang makro dan mikro pada fase vegetatif dan generatif. Kami sudah menyediakan pupuk yang biar teman-teman tidak susah yang mencari ya. Ini sudah sangat banyak beredar di pasaran, di toko-toko pertanian nih. Kami menggunakan pupuk Gandasil. Ini D, Gandasil D, ini Gandasil B. Nah, Gandasil B untuk buah, Gandasil D untuk daun. Nah, saat teman-teman dalam fase vegetatif, masa pertumbuhan, fase pertumbuhan, gunakanlah pupuk ini. Ini sangat membantu untuk fase vegetatif. Dan unsur makro mikronya sudah sangat lengkap di belakang ini. Boleh teman-teman nanti baca nih ya. Sudah sangat lengkap. Kandungan makro dan mikro sudah sangat lengkap di sini. Begitu juga dengan Gandasil B ini untuk buah.
Di sini sudah termasuk ada juga boron, tembaga, Cu, kobalt, seng. Nah, termasuk di sini juga ada fosfor 20%, nitrogennya cuma 6%. Kenapa nitrogen dia tidak terlalu banyak? Karena di sini hanya membutuhkan yang untuk yang paling bagus itu adalah fosfor yang tinggi untuk proses pembentukan buah yang lebih banyak. Dan yang paling intinya di sini pupuk ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan buah tidak banyak rontok dan buah rasanya juga manis pada buah anggur ya. Nah ini kalau teman-teman ragu dan susah mencari jenis pupuk kami tadi, silahkan gunakan salah satu pupuk ini. Ini dalam fase vegetatif. Ini fase vegetatif saat pertumbuhan teman-teman beli bibit gunakan ini dan campur ini. Nah ini. Kalau ini juga tidak ada, silakan teman-teman mencari dolomit M100 atau dolomit yang lainnya. Ini juga bisa digandeng dengan dolomit. Dan juga bisa digandeng dengan ini. Nah, kali ini kita akan buat racikan. Bagaimana sih racikan yang pas untuk supaya buahnya ini pertumbuhan dari fase vegetatif maksimal, fase generatif juga menghasilkan buah yang maksimal. Silakan simak video kita selanjutnya. Oke. Nah, kita akan memperagakan bagaimana menggunakan pupuk gandasil ini ya teman-teman. Nah, kita bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki timbangan digital, saya akan pandu teman-teman apa saja peralatan yang ada di tempat teman-teman. Saya yakin ini pasti ada. Di setiap dapur kita insya Allah pasti ada ini. Ini namanya sendok makan ya. Beda, sendok makan ini dia sendok teh yang lebih kecil. Mohon maaf jika saya ralat. Nah ini dia. Ini kita akan menggunakan pupuk gandasil D untuk fase vegetatif, untuk daun. Takarannya adalah kita menggunakan air ya. Ini air kolam ya teman-teman. Air putih biasa juga nggak masalah. Air hujan. Kalau kami sarankan jangan air hujan ya, karena ada kandungan asamnya. Kami sangat menyarankan air sumur atau sumur bor atau lebih bagus air kolam ya. Nih. Nah ini takaran dari pupuknya. Untuk satu ember itu kita hanya membutuhkan kurang lebih, kalau tanamannya masih balita, tanamannya ibaratnya masih kecil, 1,5 sendok untuk satu ember. Itu satu ember itu tidak penuh air teman-teman ya. Dari ujung sampai ke bawah kita kurangi 15 cm. Nah, 1,5 sendok. Seperti ini takaran yang kita letak sini ya. 1 sendok. 1,5 sendok. Nah, itu untuk teman-teman yang memiliki tanaman yang baru masih kecil. Kalau seandainya tanamannya sudah besar, gunakanlah nih 2,5 sendok peres ya. Nih. Kita tambah 1 sendok lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan air. Nah, lebih baik kita aduk di sini dulu nih. Nih. Kita aduk. Setelah ini larut, kita aduk, baru kita campurkan ke dalam air yang sudah kita sediakan tadi. Ini untuk fase vegetatif ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk fase vegetatif. Oke, ini kita pastikan sudah larut. Ini pupuk ini sangat cepat larut ya teman-teman, sangat cepat larut. Nah baru setelah itu kita masukkan ke dalam air. Nah ini dia ya. Kemudian untuk fase vegetatif kita tambahkan 2 ya teman-teman. Untuk dolomit M4000 ini cukup 2 sendok saja, jangan lebih pun tidak masalah ya teman-teman, karena ini kita pokoknya sudah besar, kita kasih 3 sendok. Nah 3 sendok ya, kita aduk. Nah cukup, itu dia.
Nggak ribet kan, gampang sekali kita meraciknya. Kemudian takaran kami menyarankan satu pokok menggunakan 1 liter, maksimal 1 liter. Ini ember kurang lebih setengah liter, berarti kita gunakan kalau polybagnya polybag kurang lebih 5 kilo ya, kurang lebih seginilah nih, 800 atau 700 mililiter. Oke, nah segini kita siramkan kepada tanaman nih, seperti ini contohnya. Ini dalam fase vegetatif ini kemarin kita lakukan pondasi pruning, kita akan pupuk. Untuk penyiraman kami bebas ya, mau di pangkal atau di mana tadi nih di wilayahnya. Nah itu dia, dah cukup segitu saja. Itu untuk pemupukan satu pokok ini, satu gayung ini, atau teman-teman punya gayung di rumah nih sebesar ini. Oke, itu untuk fase vegetatif menggunakan pupuk gandasil. Nah teman-teman, kita akan menggunakan pupuk ini ya, Mutiara Grower, grow, tumbuh ya, Mutiara penumbuh. Nah ini dia buat untuk teman-teman, sama seperti takaran ember tadi, air kurang lebih 15 liter ya, cukup menggunakan nah ini 2 sendok makan, 1 2 nih, 2 sendok makan. Kemudian kita aduk seperti tadi, campur air, kita aduk, kemudian kita masukkan ke dalam ember air tadi, kemudian kita siram satu pokok satu ini ya, jangan berlebih ya teman-teman. Kami sangat menyarankan jangan lebih kalau pohonnya baru ditanam seperti ini, maksimal ya, tergantung ukuran polybag ya. Kalau polybag kecil kali separuh ini untuk polybag ukuran 5 kilo. Nah begitu juga dengan NPK ini kita boleh gandeng ya, kita gandeng cukup 2 sendok juga. Nah kita gandeng 2 sendok juga. Baru kita kasih dolomit, sama takarannya 2 sendok juga, dolomitnya sekitar 2 sendok. 2 sendok ya, kurang lebih 2 sendok. Nah 2 sendok. Nah ini teman-teman takarannya. Nah tinggal kita aduk, kita kasih air, dan kita aplikasikan seperti yang kita contohkan yang tadi. Ini untuk jenis pupuk NPK Mutiara yang grower dicampur dengan pupuk NPK 16 dan dicampur dengan dolomit. Itu untuk unsur makro ya. Oke, untuk mikro kita lanjut setelah video ini. Nah kita masuk pada intinya untuk pemupukan pembuahan pada fase generatif, masa yang membutuhkan asupan nutrisi mikro untuk memperlancar asupan nutrisi dari tanah sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal, rasa yang manis, tidak gampang rontok, tidak gampang crack, dan tidak gampang busuk. Insya Allah matangnya merata secara sempurna. Nah ini untuk takaran air sama seperti yang tadi ya, 15 liter air. Kita kalau di sini kan kalau untuk pembuahan rata-rata sama ya teman-teman ya, sudah kategorinya sudah dewasa, tanamannya sudah dewasa, dan kita juga samakan perlakuannya dengan tanaman-tanaman yang lain. Untuk NPK ini MGO-nya 16%. Kita akan gunakan sama 2 sendok makan. Nih sini 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nah, nih. Kemudian unsur K2O dan P2O5-nya NKP hijau kita gunakan 2 sendok makan juga nih. Nah, 2 sendok makan. Oke. Nah, ini dia NKP. Ya, maaf, KNO3. Tadi itu MKP ya. Untuk MKP KNO3 juga 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nih. Nah, 2 sendok makan. Nah, inilah pupuk yang akan kita andalkan
untuk unsur mikro yang lengkap ya. Nih, kalium prima kita gunakan 2 sendok. Rata-rata kita menggunakan 2 sendok untuk takaran air 15 liter. Nah ini. Nih. Oke. Sudah ada 4 jenis pupuk yang telah kita campurkan ke sini. 1 2 3 4. Terakhir, nah ini pendampingnya. 2 sendok makan dolomit. 1 2. Nah, selesai. Nih, pupuknya sudah kita aduk. Nih. Oke, teman-teman ya. Kita campurkan ke air. Kita halus. Kalau untuk pemupukan kami sangat menyarankan jangan langsung campur ke embernya. Kita hancurkan dulu, kita campur air di sini, kita aduk, sudah hampir cair, baru kita masukkan ke dalam ember. Dan cara penyiraman juga sama. Untuk proses pembuahan, kita di sini sangat menyarankan menggunakan 2 ember ini, 2 gayung. 2 gayung, kurang lebih 1,5 liter ini untuk 1 pokok. Itu untuk takaran pohon anggur di bawah 2 tahun ya. Tapi kalau di atas 2 tahun 3 atau 4, kurang lebih 3 liter. Oke teman-teman ya. Nah, cara aplikasinya sama seperti yang makro tadi. Ini untuk pembuahan, ini untuk pertumbuhan. Ini kandungan mikronya sudah kita penuhi, unsur makro sudah kita penuhi. Jadi teman-teman dalam pemupukan ini sudah tepat, takaran pupuknya sudah tepat, nutrisi yang kita masukkan ke dalam tanaman, insya Allah tanaman anggur yang teman-teman baru peroleh dari pembibitan anggur, insya Allah akan tumbuh dengan maksimal. Ya, sudah maksimal, ditandakan oleh daunnya yang hijau dengan catatan dikasih greenhouse dan jangan sampai kurang dari sinar matahari. Nah, setelah itu, setelah kita proses selama 8 bulan kita kasih, barulah kita masukin unsur mikro. Unsur mikro inilah yang akan membantu proses untuk mengeluarkan buah, memperbanyak buah, kemudian sehingga buah tersebut manis dan tidak gampang crack, tidak gampang pecah. Nah, ini dia unsur-unsur yang kita sampaikan tadi. Bagi teman-teman yang ragu tadi, silahkan untuk membeli pupuk yang seperti Gandasil. Gandasil B untuk buah, unsur mikronya sudah terpenuhi di sini, dan juga Gandasil D untuk daun, unsur mikronya juga sudah terpenuhi di sini. Boleh teman-teman, ini pupuk murah ya. Kalau tempat kami ini yang kecil ini harganya sekitar 15.000, ini sekitar 45 atau 50 ini yang ukuran sebesar ini. Nah, itu ya teman-teman ya, sedikit ulasan dari kami. Jadi kita pemupukan anggur itu bukan hanya kasih NPK dulu, bukan ya teman-teman ya. Kita harus tepat sasaran agar buahnya juga melimpah sesuai yang kita inginkan. Nah, bagi teman-teman yang ragu, silahkan tanya dan beri pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kami akan menjawab dan akan kami bimbing teman-teman, karena kami di sini juga menjual bibit ya. Setiap bibit yang kami jual, kami akan kasih bimbingan supaya teman-teman bisa merawat sampai membuahkan. Nah, inilah contohnya dari cara pemupukan. Tepat unsur nutrisi yang kita berikan, insya Allah dia akan tumbuh secara maksimal dan menghasilkan buah yang baik dan yang banyak. Nah, dengan catatan teman-teman, pemberian pupuknya jangan terlalu banyak, jangan berlebih. Ikuti yang kami sarankan tadi, insya Allah pertumbuhannya akan maksimal dan menghasilkan buah yang kita harapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk pada hari ini. Semoga sedikit ulasan dari kami ini dapat manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share video ini, karena setiap ilmu yang kita peroleh ini adalah sebuah pahala jariah. Kami memberikan, teman-teman menge-share, insya Allah pahala kita sama. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.